Pati, sebuah kabupaten di pesisir utara Jawa Tengah, kini menjadi sorotan nasional. Setelah aksi demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025, suasana kota sempat memanas. Ribuan warga dan berbagai elemen masyarakat turun ke jalan, menyuarakan tuntutan mundurnya Bupati Sudemo. Kini, drama politik ini memasuki babak baru. DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk Panitia Khusus Hak Angket, sebuah langkah serius untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran oleh kepala daerah. Lalu, apa saja perkembangan terbaru? Dan bagaimana peluang pemakzulan Bupati Pati? Mari kita bahas secara lengkap hanya di channel ini. (13 Agustus 2025) pagi hari, jalanan di sekitar kantor DPRD Pati dipenuhi lautan manusia. Spanduk, poster, dan teriakan tuntutan bergema di udara. Massa datang dari berbagai penjuru dengan satu tujuan, meminta Bupati Sudemo mundur. Tuntutan ini dipicu oleh beberapa kebijakan kontroversial, mulai dari kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBBP 2 yang dinilai memberatkan rakyat, pengangkatan Direktur RSUD RAA Suwondo yang dianggap melanggar aturan kepegawaian, hingga pemecatan tenaga honorer yang memicu gelombang protes. Sayangnya, aksi yang awalnya berjalan damai berubah menjadi ricuh. Bentrok tak terelakkan, puluhan orang mengalami luka, dan beberapa peserta aksi diamankan oleh pihak kepolisian. Merespons gejolak yang terjadi, DPRD Kabupaten Pati segera mengambil langkah. Dalam rapat paripurna, mayoritas anggota sepakat membentuk Pansus Hak Angket. Pansus ini diberi wewenang untuk memanggil saksi, memeriksa dokumen, dan menggali fakta-fakta yang relevan. Tujuannya jelas, memastikan apakah Bupati Sudemo benar-benar melanggar sumpah jabatan dan peraturan perundang-undangan. Ketua DPRD menyebut, pembentukan Pansus ini adalah langkah konstitusional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Menurut data awal, Pansus mencatat sedikitnya 12 poin dugaan pelanggaran. Beberapa di antaranya menjadi perhatian publik. Pertama, pengangkatan Direktur RSUD RAA Suwondo tanpa persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara. Kedua, kebijakan kenaikan PBBP 2 yang dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai. Ketiga, pemberhentian tenaga honorer yang dianggap tidak sesuai prosedur. Keempat, dugaan pelanggaran sumpah atau janji jabatan yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, Pansus juga meneliti kebijakan-kebijakan lain yang dinilai merugikan masyarakat atau bertentangan dengan ketentuan hukum. Semua ini masih dalam tahap pengumpulan bukti, dan prosesnya diperkirakan memakan waktu hingga 60 hari kerja. Lalu, bagaimana proses pemakzulan seorang bupati? Pertama, Pansus harus menyelesaikan penyelidikannya. Jika ditemukan pelanggaran serius, hasilnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk diambil keputusan. Jika mayoritas anggota setuju, usulan pemberhentian akan dikirim ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan menilai apakah pelanggaran tersebut memenuhi syarat pemberhentian kepala daerah. Jika Mahkamah Agung menyetujui, DPRD akan kembali menggelar paripurna, dan hasilnya dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden. Artinya, proses ini panjang dan membutuhkan dukungan politik yang kuat. Meski isu ini masih memanas di ranah politik, kehidupan warga Pati perlahan kembali normal. Pasar kembali ramai, angkutan umum beroperasi seperti biasa, dan aktivitas sekolah berjalan lancar. Namun di warung kopi dan sudut-sudut perbincangan, topik tentang Bupati Sudemo dan Pansus tetap jadi bahan diskusi hangat. Ada warga yang berharap kasus ini segera tuntas. Ada pula yang memilih bersikap netral, hanya berharap kebijakan pemerintah daerah ke depan lebih berpihak pada rakyat kecil. Hingga saat ini, Bupati Sudemo masih menjabat. Pansus sedang bekerja keras mengumpulkan bukti dan fakta. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil investigasi dan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, suara rakyat adalah kekuatan.
Tetapi setiap proses harus dijalankan sesuai aturan hukum yang berlaku. Bagaimana menurut Anda? Apakah pansus akan benar-benar mengusulkan pemakzulan? Atau justru semuanya akan berakhir dengan damai? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Pati dan berita penting lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tenan apa ora, Dek? Kowe kok jawab ngono kok. Wah, hebat. Kowe sing ngomong ya iya. Tenan. Bupati lengserkan. Sudi ora kanggo. Pisan iki dino iki aku kondusif nggih. Mas Husein wakil dari kita sudah masuk di gedung Dewan untuk bisa mengajak Pak Dewan keluar mewakili. Aliansi masyarakat dari Barat ini ya. Ini dari masyarakat Pati Distrik Barat. Sangat ramai sekali memadati alun-alun Kota Pati. Ini baru datang.